Hai guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan aku Rizka di channel Rizka Weglen, teman invest dan entrepreneur. Kali ini aku akan membahas tentang cara melakukan trading dengan Fibonacci retracement. Nah, di dalam video ini aku akan membahas 5 materi pokok, yaitu apa itu retracement, kegunaan menggunakan Fibonacci retracement, kemudian syarat dan cara menarik garis Fibonacci retracement, dan yang terakhir adalah cara menganalisa dengan bot saham, yaitu chart yang sudah menampilkan indikator Fibonacci retracement secara otomatis di grup TraderMate Free dan juga TraderMate yang berdonasi. Nah, kalau kalian ingin menggunakan fasilitas tersebut, kalian bisa langsung join di botsaham.com ya. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke video pembelajarannya. Oke, jadi secara harfiah, retrace itu bisa diartikan sebagai tarikan mundur, contohnya seperti ini ya. Ketika market bergerak naik dari swing low-nya di sini, kita akan menggunakan grafik garis ya, seperti ini. Dan kemudian market tidak kuat untuk melanjutkan kenaikannya. Nah, biasanya market akan koreksi dulu sesaat atau kita sebut sebagai retrace. Saham itu sering melakukan retrace di area sekitar 38,2 atau 61,8. Nah, ketika market mulai berbalik arah seperti ini, maka disinilah kita bisa memanfaatkan momen Fibonacci retracement untuk kita entry. Nah, ini terjadi ketika market bullish. Kita menunggu momen retrace ya, jadi tarikan mundur setelah market itu kuat naik atau rally. Nah, bagaimana pada saat market downtrend? Nah, kebalikannya. Jadi ketika market ini udah mulai turun dari patah tren sebelumnya ya. Ini kita ambil sebagai swing high-nya. Kemudian ini ada tanda-tanda pembalikan seperti ini. Nah, biasanya market juga akan membalik lagi ke bawah seperti ini dan kemudian melanjutkan tren dari penurunan ini semakin kuat. Pada saham, kita tidak bisa melakukan transaksi atau order short. Tapi kalau kita melakukan trading di forex atau di kripto dengan future, kita bisa memanfaatkan Fibonacci pada saat downtrend. Tetapi kalau di market saham, kita bisa memanfaatkan Fibonacci pada saat downtrend ini untuk melakukan exit. Atau kita bisa bertukar portfolio kita, misalkan prospeknya udah nggak bagus, kita harus trailing stop atau kita harus stop loss dan kita akan ganti ke saham yang lain. Kegunaan trading dengan Fibonacci retracement seperti yang kita udah bahas barusan ya, berarti kita akan mencari area pantulan untuk mencari support yang tepat. Kemudian yang kedua, kita juga bisa mencari area resisten yang tepat atau yang terdekat dengan target jangka pendek atau jangka panjang. Nah, oleh karena itu, kita harus mengetahui ya level-level pada Fibonacci secara garis besar atau juga tahu tentang arah tren besarnya. Nah, kata kunci yang harus kalian perhatikan dalam menggunakan Fibonacci yaitu kalian harus tahu tren besarnya dan juga level-level pada Fibonacci-nya. Dan selain itu, kita juga harus mempergunakan indikator lain sebagai konfirmator atau validasi tambahan untuk memperkuat analisa kita. Oke, aku ulangi ya sekali lagi. Jadi syaratnya kalau kita mau menggunakan Fibonacci ini, yang pertama kita harus tahu tentang tren. Nah, kalau kalian masih belum begitu paham tentang tren, kalian bisa tonton lagi video aku yang membahas tentang tren, cara menarik garis tren. Nah, linknya akan aku taruh di deskripsi ya. Nah, di sini aku akan membahas sedikit mengenai tren. Jadi 3 macam tren itu dibedakan ya menjadi 3 macam, yaitu ada tren naik, ada tren turun, dan juga ada tren ke samping atau non-trending atau sideways atau kita bisa bilang juga sebagai konsolidasi. Nah, mana yang cocok menggunakan Fibonacci retracement? Untuk Fibonacci retracement, kita bisa mempergunakannya pada saat tren naik atau tren turun. Tetapi Fibonacci retracement ini kurang efektif pada saat market sedang sideways. Jadi penting banget ya buat kita tahu dulu tren besarnya itu sedang uptrend
downtrend atau sideways. Oke, sekarang kita akan membahas tentang level-level pada Fibonacci. Kalian bisa googling lagi lebih dalam tentang bagaimana cara menghitung level ini. Saya tidak akan membahas itu supaya video kita tidak terlalu panjang. Oke, jadi untuk level-level Fibonacci di sini yang paling banyak dipakai atau basic untuk retracement itu adalah 0% hingga 100%. Nah, ini sudah otomatis ada di dalam indikator atau chart seperti TradingView dan Ami Broker serta chart bawaan dari online trading masing-masing. Nah, tinggal bagaimana cara kita menarik level dari swing low dan ke swing high-nya. Nah, tetapi di sini Fibonacci ini sangat subjektif ya. Setiap orang yang menarik dari level terendahnya sampai ke level tertingginya itu bisa aja memiliki hasil yang sedikit berbeda. Tetapi sebenarnya kembali lagi support dan resisten ini kan nggak mutlak, jadi area kisarannya. Saat market uptrend, jadi kita harus nariknya itu dari swing low atau dari titik low yang di bawah ini ke atas ke titik swing high-nya. Sehingga di sini kita akan membuat area level 100%-nya itu di bawah dan 0%-nya itu di atas. Kemudian kalau untuk market downtrend, kebalikannya ya, kita narik dari swing high ke swing low-nya. Sehingga level 100%-nya itu akan ada di atas dan 0%-nya itu ada di bawah. Oke, kita sekarang akan langsung masuk ke praktek cara menganalisa dan cara menarik garis Fibonacci retracement. Nah, ini adalah kelas basic yang aku bimbing buat teman-teman dari member bot saham yang masih newbie. Nah, di sini setiap hari aku buatkan screeningan, kemudian aku minta teman-teman untuk membuat trading plan. Nah, contohnya di sini aku akan pakai watchlist dari Kak Andi, yaitu saham Wapo ya. Oke, kita sekarang akan lihat bagaimana Fibonacci ini bekerja. Ini akan aku hapus dulu. Nah, oke. Yang pertama kita harus lihat adalah trennya ya. Nah, kita lihat Wapo dari periode Juli ini sampai dengan Agustus ini kan sudah patah tren dari tren sideways yang sebelumnya ya. Jadi kita di sini bisa pergunakan untuk mencari area di mana Wapo ini akan retrace. Nah, kita tarik dari garis terendahnya ke garis swing high-nya di sini. Nah, Wapo di sini beberapa kali rebound di level 61,8. Nah, area mana sih yang cocok untuk kita entry pada saat Wapo ini retracement atau rebound? Nah, kita bisa melakukan entry pada saat di sini ada pembalikan di level golden ratio-nya yaitu di 61,8, dan kalau kita masih ragu apakah di sini akan benar-benar pembalikan atau tidak, kita tunggu di area 50%. Jadi ketika Wapo ini sudah berhasil mantul dari 61,8 dan bertahan di atas 50%, maka kita bisa masuk di area di sini. Nah, kemudian target profitnya di mana? Target profit kita bisa menggunakan level dari Fibonacci selanjutnya yaitu di level 38,2 atau di 23,6, atau kita juga bisa menggunakan risk ratio 1:1 atau 1:2. Jadi nanti disesuaikan lagi dengan style dari teman-teman ya. Jadi kita sudah masuk ke periode bulan Juli sampai dengan Agustus. Nah, kemudian patah tren lagi, Wapo tidak sanggup untuk breakout dari 148 kemudian sideways. Nah, di sini Fibonacci di sini sudah tidak valid lagi karena di sini marketnya sedang sideways. Nah, kemudian setelah breakout dari 148 di sini, maka di sini ada uptrend lagi. Nah, di sini kita bisa pergunakan Fibonacci retracement lagi. Kita tarik dari swing low di 110 ke level tertingginya, swing high-nya di 230. Nah, di sini kita akan cari area pembalikan. Untuk area pembalikannya di sini kita cek apakah ada di area 61,8 lagi. Nah, ternyata di sini sempat melakukan pembalikan tetapi gagal ya di 50% ini. Di sini ada pembalikan di area level 50%, kemudian di sini gagal untuk rebound. Di bulan
31 Oktober, WAPO sudah menyentuh area rebound 61,8 atau retrace ke 61,8. Nah, di mana sih area bisa kita entry? Kita bisa entry pada saat di area 61,8 ini atau kita tunggu konfirmasi lanjutan ketika WAPO ini sudah berhasil bertahan di atas 50%. Kemudian take profitnya sama seperti periode sebelumnya. Kita bisa pakai area-area 38,2 atau 23,6. Nah, kemudian di sini sempat turun lagi ya, tidak sanggup breakout dari resisten tertingginya di 230. Nah, kemudian di bulan November baru terjadi breakout. Nah, kita geser lagi Fibonacci-nya. Kita tarik garis dari swing low di sini ke swing high yang di sini ke area 274. Nah, di sini kita lihat saat ini WAPO kembali rebound lagi atau retrace ke level 61,8-nya dan hari kemarin pada saat market merah WAPO ini perkasa dengan kenaikan 5,7%. Nah, di mana area yang enak kalau kita mau masuk di WAPO ini, teman-teman bisa pakai area ketika WAPO ini sudah konfirmasi bertahan di area 106. Tapi kalau teman-teman mau spekulatif buy, masuk sedikit dulu, teman-teman boleh cicil di area kurang lebih di atas 61,8 ini ya. Nah, kira-kira di sini. Nah, ini kan ada beberapa kali area ini kesentuh ya, antara di sini nggak kuat naik, kemudian di sini juga nggak kuat turun. Nah, di sini kurang lebih di areanya 200. Teman-teman bisa cicil kalau misalkan mau spek buy dulu, jadi masuk di area 200. Tetapi kalau teman-teman mau lebih konfirmasi, mau memvalidasi apakah WAPO ini benar-benar melakukan pembalikan arah, maka teman-teman bisa masuk di area 206 hingga 208. Atau di sekitar sini. Oke, 210 lah ya, 210. Nah, sekitar di sini. Atau teman-teman bisa juga pakai prosentase. Jadi ketika 206 ini dipercayai sebagai area resisten yang saat ini, atau teman-teman bisa juga dengan cek secara manual di sini ya. Nah, pada saat candle yang ini tertingginya di 206, ini juga di 206. Kemudian teman-teman buka kalkulator, 206 ditambah 3%. Nah, maka area amannya adalah di 209 atau 210. Nah, kita kasih range 3%. Jadi anggap aja ada kemungkinan 3% itu saham melakukan false break. Nah, setelah 209 itu kelewati, jadi maksimal di 210 kita bisa entry ya. Target untuk take profit di WAPO kita bisa pakai di 38,2%-nya, yaitu di 220. Atau teman-teman mau menunggu sampai 242. Jadi sebaiknya take profit bertahap. Atau kalau teman-teman mau cuan bungkus, ya silahkan take profit aja di risk reward yang sesuai dengan trading plan teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman masih kesulitan dalam melakukan tarikan garis Fibonacci retracement, teman-teman bisa membuka chart dari Fibo di bot saham. Saat ini WAPO kalau kita pergunakan otomatisasi dari bot saham ini lagi mencoba rebound di level 61,8-nya. Tapi karena ini bot, jadi ada kelebihan dan ada kekurangannya. Kelebihannya memang praktis ya, kita nggak perlu narik garis secara manual, tetapi kekurangannya terkadang salah atau kurang tepat dalam menentukan titik low-nya. Karena di sini bot ini hanya menangkap perintah berapa periode yang akan mereka ambil. Oke, kalau teman-teman mau belajar berlatih membuat analisa di Fibonacci retracement, teman-teman silahkan coba buka di grup. Caranya kita ketikkan aja garis miring Fibo kemudian nama sahamnya. Sekarang kita akan mencoba
membuka saham Carwe, kemudian nah ini adalah saham Carwe untuk periode weekly. Carwe ini kan sebelumnya downtrend, nah kemudian di sini sudah mulai patah trend. Nah, teman-teman tahu kan ya gimana cara melihat apakah Carwe ini sudah patah tren atau belum. Nah, di sini kita bisa tarik garis seperti ini. Ini teman-teman buka aja di Telegram, kemudian teman-teman tinggal tarik garis saja seperti ini. Nggak apa-apa belok-belok sedikit, yang penting kalian tahu arahnya. Oh, ternyata ini Carwe udah patah tren. Jadi bisa dibilang untuk jangka pendeknya Carwe ini sudah terjadi pembalikan arah. Nah, kalau sudah patah tren seperti ini, berarti levelnya ini seharusnya sudah tidak berlaku seperti ini lagi. Jadi level seperti ini levelnya sudah tidak valid. Kita harus menarik manual mulai dari swing yang terbawah di sini ke periode yang tertingginya. Kita bisa pakai area ini atau area yang di sini. Oke, kemudian kita akan coba untuk saham yang rebound ya. Untuk saham yang rebound itu ada Aksio sama Nah, ini untuk Aksio saham yang lagi rebound. Jadi kita tarik garis swing low-nya di 224 ke swing high-nya 276. Dan saat beberapa hari yang lalu Aksio ini sudah retrace rebound di level 61,8-nya dan saat ini sedang menguji resistennya. Apakah Aksio ini bisa melanjutkan lagi ke 264 hingga 276 atau kembali turun. Kita lihat ya, apakah Aksio ini masih sanggup menjebol 264 ini atau tidak. Oke guys, itu tadi materi pembahasan dari aku mengenai Fibonacci retracement. Kalau kalian masih bingung tentang apa itu tren, kemudian bagaimana cara menarik garis tren, kalian juga bisa pelajari playlist aku, analisa technical basic. Linknya aku taruh di deskripsi atau di ujung kanan ini ya. Buat kalian yang belum subscribe, kalau kalian mau subscribe, silahkan subscribe ya, supaya kalian gak ketinggalan kalau aku upload video terbaru. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya ya, dan tetap semangat untuk belajar. Thanks for watching.